Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Putri Wandari, mahasiswi Ilmu Kesehatan Masyarakat UINSU. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mikrobiologi dan parasitologi mengenai fungi. Definisi fungi. Fungi adalah organisme kemoheterotrof yang memerlukan senyawa organik untuk nutrisinya. Di dalam dunia mikroba, jamur termasuk divisi Mycota atau fungi. Mycota berasal dari kata Mykes yang berarti bahasa Yunani, disebut juga fungi dalam bahasa Latin. Ciri-ciri umum, eukariotik memiliki membran inti. Yang kedua, tidak memiliki klorofil atau heterotrof. Yang ketiga, uniseluler dan multiseluler. Yang keempat, beberapa memiliki zat warna. Yang kelima, mendapatkan nutrisi dengan absorpsi. Yang keenam, bentuknya bermacam-macam. Yang ketujuh, dinding sel tersusun dari zat kitin. Contohnya, uniseluler, Saccharomyces sp. Multiseluler, contohnya Lepiota. Macam bentuk fungi. 1 berbentuk payung, 2 berbentuk bulat, 3 berbentuk kuping. Struktur dan fungsi tubuh. Yang pertama yaitu hifa atau hifae, benang-benang halus. Yang kedua septum atau septa adalah sekat atau dinding. Hifa senosotik adalah hifa yang tidak berseptum. Yang keempat miselium atau miselia adalah hifa yang bercabang membentuk anyaman. Yang kelima miselium generatif, menghasilkan spora. Yang keenam Haustorium atau Haustoria. Cara hidup. Jamur merupakan mikroorganisme yang bersifat heterotrof. Berdasarkan sifat tersebut, cara hidup jamur dapat dibedakan menjadi saprofit, parasit, dan simbolis. Saprofit yaitu memperoleh zat organik dari sisa-sisa organisme mati, misalnya daun dan kertas. Ciri-ciri umum, eukariotik memiliki membran inti. Yang kedua, tidak memiliki klorofil atau heterotrof. Yang ketiga, uniseluler dan multiseluler. Yang keempat, beberapa memiliki zat warna. Yang kelima, mendapatkan nutrisi dengan absorpsi. Yang keenam, bentuknya bermacam-macam. Yang ketujuh, dinding sel tersusun dari zat kitin. Habitat. Jamur dapat hidup dalam berbagai kondisi lingkungan. Habitat hidup jamur antara lain sebagai berikut. Yang pertama, di darat dan di laut. Yang kedua, di tempat yang lembab. Yang ketiga, mengandung zat organik. Yang keempat, lingkungan yang asam. Macam bentuk fungi. 1 berbentuk payung, 2 berbentuk bulat, 3 berbentuk kuping. Struktur dan fungsi tubuh. Yang pertama yaitu hifa atau hifae, benang-benang halus. Yang kedua septum atau septa adalah sekat atau dinding. Hifa senosotik adalah hifa yang tidak berseptum. Yang keempat miselium atau miselia adalah hifa yang contohnya Rhizopus stolonifer dan Mucor sp. Pemanfaatan Zygomycota. Beberapa jenis jamur dari divisi Zygomycota yang dapat dimanfaatkan antara lain Rhizopus stolonifer yang berperan dalam membusukkan roti. Divisi Ascomycota. Ciri-cirinya yaitu yang pertama bersifat bersekat. Hifa bersekat, ada yang berinti satu dan banyak. Yang kedua saprofit, parasit, dan bersimbiosis dengan alga biru membentuk Lichenes. Yang ketiga reproduksi seksual dengan Ascus membentuk Ascocarp. Yang keempat reproduksi aseksual dengan Conidum.
Anggota jamur Ascomycotina yaitu tuber Melanosporum dan Neurospora crassa. Contoh jamur yang dimanfaatkan dalam bidang farmasi. Penicillium notatum bekerja sebagai antibiotik terhadap bakteri gram-positif seperti Staphylococcus dan Streptococcus dan bakteri gram coli. Mekanisme kerja antibiotik pada gram-positif. Cara kerjanya dengan menghambat enzim transpeptidase. Jamur ini mengembalikan kelebihan air dan melemahkan dinding sel, membelah menyebabkan lisis sel menyebabkan rusaknya dinding sel pada bakteri. Mekanisme kerja antibiotik pada gram negatif. Mekanisme tidak berbeda dengan mekanisme aksi pada bakteri gram positif. Hal yang membedakan yaitu pada bakteri gram positif, setelah kehilangan dinding sel akan menjadi protoplas, sedangkan pada bakteri gram negatif akan menjadi spheroplas. Protoplas dan spheroplas inilah yang nantinya akan lisis atau pecah. Basidiomycotina. Ciri-cirinya hifa bersekat. Ada yang berinti 1 dan 2. Yang kedua, saprofit, parasit, dan bersimbiosis dengan akar tumbuhan membentuk mikoriza. Yang ketiga, reproduksi seksual dengan basidium membentuk basidiokrap. Yang keempat, reproduksi aseksual dengan kinodium. Contoh basidium. Yang pertama yaitu Amanita muscaria. Yang kedua, Lentinula edodes. Manfaatan Basidiomycota. Ada beberapa jenis jamur pada divisi Basidiomycota yang dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan seperti Ganoderma aplanatum dan Polyporus gingeatum. Divisi Deuteteromycota. Ciri-cirinya yang pertama, hifa bersekat, tubuh berukuran mikroskopis. Yang kedua, bersifat parasit pada ternak, dan ada yang hidup saprofit pada sampah. Yang ketiga, reproduksi aseksual dengan konidium dan seksual. Yang keempat, banyak yang bersifat merusak atau menyebabkan penyakit pada hewan-hewan ternak, manusia, dan tanaman budidaya. Contoh Deuteromycota yang merugikan. Yang pertama yaitu Scolotium rolfsi, yaitu penyebab penyakit busuk pada tanaman. Yang kedua, Malassezia furfur, menyebabkan panu. Fusarium, menyebabkan penyerangan tanaman kentang, tomat, pisang, dan tembakau. Penggolongan obat untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh jamur. 1. Obat jamur golongan Polline. Obat kelompok ini bekerja dengan cara mengikat sterol dalam membran sel jamur. Contohnya Nystatin dan Rimocidin. Yang kedua, obat jamur golongan Azobes. Anti jamur kelompok ini merupakan obat jamur yang paling banyak digunakan di Indonesia. Obat ini bekerja dengan menghambat squalene lanosterol 14 dimethylis, contohnya miconazole dan flucazole. Yang ketiga, obat jamur golongan alilamines bekerja dengan menghambat episodes squalene, contohnya terbinafine. Yang keempat, obat jamur golongan echinocardins bekerja dengan menghambat sintesa glikin dalam dinding sel. Contohnya obat jamur golongan ini adalah caspofungin. Sekian penjelasan tentang fungi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.